Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faroji, NIM 2014-2013-4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Pengertian agama. Secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan etimologis dan sudut istilah terminologis. Mengartikan agama dari sudut kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah, karena pengertian agama dari sudut istilah ini sungguh mengandung muatan subjektivitas dari orang yang mengartikannya. James Haleuba misalnya berusaha mengumpulkan semua definisi yang pernah dibuat tentang agama, tak kurang dari 48 teori. Namun akhirnya ia berkesimpulan bahwa usaha untuk membuat definisi agama ini tidak ada gunanya, hanya merupakan kepandaian bersilat lidah. Selanjutnya, Mukti Ali pernah mengatakan, barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama. Pernyataan ini didasarkan kepada 3 alasan. Pertama, bahwa pengalaman agama adalah soal batin, subjektif, dan sangat individualis sifatnya. Kedua, barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional daripada orang yang membicarakan agama. Ketiga, konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi. Pengertian agama dari segi bahasa dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan Harun Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama dikenal pada kata din, dari bahasa Arab, dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari kata Sanskrit. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan kata itu tersusun dari kata a, tidak, dan gam, pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetapi di tempat diwarisi secara turun. Menurutnya, din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Adapun kata religi berasal dari bahasa Latin. Menurut suatu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah religere yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Pengertian demikian itu juga selain juga dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain, kata itu berasal dari kata religare yang berarti karena demikian banyaknya definisi tentang agama yang dikemukakan oleh para ahli, Harun Nasution mengatakan bahwa yang dapat diberi definisi sebagai berikut. 1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 3. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar manusia yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. 5. Suatu sistem tingkah laku atau code of conduct yang berasal dari kekuatan gaib. 6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban yang diyakini bersumber dari kekuatan gaib. 7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Yang ke-8, ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Dari beberapa definisi tersebut di atas, kita dapat menjumpai 4 unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut. Pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuasaan gaib yang dimaksud. Yang ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Yang keempat, unsur paham adanya yang kudus, sacred, dan suci dalam bentuk kekuatan gaib dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-menurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Cukup sekian pengertian dari agama yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.